salah satu berkas yang wajib kita upload ketika kita melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan di SSCASN adalah di sini DRH perorangan dan juga DRH riwayat. Nah, daftar riwayat hidup atau DRH riwayat ini adalah salah satu komponen yang wajib kita isikan dengan benar sesuai dengan data diri masing-masing, yaitu pengisian pada bagian riwayat pekerjaan, teman-teman. Pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengisi DRH P3K khususnya pada bagian pengisian riwayat pekerjaan, penghargaan dan juga prestasi, serta berkas apa saja yang wajib kita siapkan untuk melakukan pemberkasan CASN khususnya pada bagian pengisian riwayat pekerjaan, penghargaan dan juga prestasi. Bagaimanakah informasi selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Untuk langkah pertama yaitu kita login dulu ke akun kita masing-masing, akun SSCASN. Nah, di sini kita bisa ketikkan sscsnbkn.go.id, kemudian kita klik enter. Nah, selanjutnya di sini kita login ya, yaitu kita pilih SSCASN, kemudian kita pilih yang masuk, teman-teman. Kemudian kita bisa klik OK. Dan berikutnya di sini kita pada halaman login SSCASN. Berikutnya kita isikan yaitu nick dan juga passwordnya. Setelah kita memasukkan nick dan juga passwordnya, berikutnya di sini kita klik masuk ya. Maka di sini kita akan diarahkan langsung ya menuju ke halaman resume pendaftaran calon ASN. Nah, di bagian resume ini untuk mendapatkan link pengisian DRH-nya, maka di sini kita scroll ke bawah ya. Pastikan di sini kita memilih yang iya ya. Jangan sampai teman-teman ini pilih yang di bagian tidak, saya ingin mengundurkan diri. Maka di sini kita pilih yang iya. Selanjutnya kita klik di tombol warna merah yaitu pengisian daftar riwayat hidup. Setelah kita klik link pengisian DRH tadi, maka kita akan diarahkan menuju ke tahap yang pertama atau tahap pertama yaitu riwayat perorangan. Nah, di sini kita ada 6 tab ya yang wajib kita lengkapi, yaitu perorangan, kemudian pendidikan, kemudian pekerjaan, keluarga, kemudian organisasi dan juga unggah dokumen. Nah, pada bagian ini kita berfokus pada mengisi di bagian riwayat pekerjaan ya. Terkait tentang tutorial bagaimanakah cara mengisi di bagian perorangan, pendidikan, keluarga, organisasi dan juga unggah dokumen, ini sudah saya sediakan pada video sebelumnya. Silahkan teman-teman cek di kartu video ini atau cek di playlist kepegawaian ya. Nah, selanjutnya di sini pastikan untuk kita mengisi di pekerjaan itu sudah melengkapi dulu untuk di isian perorangan dan juga isian bagian pendidikan. Nah, setelah dipastikan dua bagian ini sudah kita isi dengan teliti, dengan benar sesuai dengan data dan fakta terkait tentang diri kita sendiri, maka kita bisa memulai mengisi untuk di bagian riwayat pekerjaan. Oke, pada bagian riwayat pekerjaan, nah seperti yang kita lihat di sini, ini adalah sepertinya memang untuk riwayat pekerjaan dan juga riwayat pendidikan ini sudah terinclude ya dari ketika dulu kita melakukan pendaftaran di SSCASN. Nah, ketika itu melakukan pendaftaran kita diminta untuk juga mengisi riwayat pendidikan dan juga pekerjaan ya. Makanya di sini kita tinggal mengedit saja ya. Kalau misalkan dari data-data riwayat pekerjaan yang sudah kita isikan di sini, ini ada yang kurang pas atau mungkin ingin kita perbaiki, kita ingin ubah datanya, maka di sini kita ada dua tombol ya, teman. Tombol yang pertama adalah untuk mengubah, artinya kita ingin mengubah isian dari riwayat pekerjaan sesuai dengan nomor kolom yang kita pilih. Kemudian yang kedua ada kolom untuk hapus, artinya kita ingin menghapus riwayat pekerjaan yang sudah kita isikan. Nah, ini ada fiturnya, jadi ada dua fitur yaitu tombol ubah dan juga tombol hapus. Kalau misalkan di sini kita pastikan sudah benar semua datanya, maka kita tinggalkan saja ya. Kita lanjutkan untuk mengisi di bagian riwayat penghargaan. Kalau misalkan teman-teman ingin mengubah datanya, nah ini kan kita tinggal klik ubah saja ya. Nah, di sini untuk di bagian riwayat pekerjaan, di sini kita juga bisa menambah ya riwayat pekerjaan. Kalau misalkan ada tambahan ya mungkin kita ingin tambahkan di bagian ini ya. Ini ada tombol untuk menambahkan riwayat pekerjaan. Nah, pada bagian ini kita cek dulu untuk perhatiannya. Inilah kita dipersilahkan untuk mengisi riwayat pekerjaan, penghargaan dan juga prestasi. Nah, pastikan kita mengisi data riwayat hidup ini dengan teliti ya, dikarenakan data yang kita isikan nantinya itulah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN
dan tidak dapat diubah lagi setelah kita mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Nah, kita pastikan kembali satu persatu untuk datanya. Misalkan di sini saya berpindah ya dari 4 tempat. Nah, di sini awalnya saya menjadi guru honorer pertama itu adalah di SD ini misalkan. Ini saya posisinya sebagai guru kelas. Kemudian tanggal mulainya kapan, kemudian tanggal selesai kapan. Ini adalah kita melihat datanya dari SK yang kita dapatkan ya. Nah, SK honorer kita. Kemudian untuk gaji pokoknya berapa. Nah, kemudian untuk di gaji pokok ini kemungkinan di beberapa daerah ini ada yang berbeda ya untuk mengasumsikannya. Ada yang diminta untuk gaji pokoknya dikosongkan, ada juga yang diminta untuk mengisikan sesuai dengan realitanya, ada juga yang diminta untuk mengisikan itu sesuai dengan aturan yang ada di sana gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk nomor SK ini adalah kita isikan nomor SK yang ada di sini ya, dari SD ini misalkan, kemudian tanggal SK-nya juga, kemudian berikutnya pejabatnya itu siapa. Nah, kemudian sama halnya dengan sekolah-sekolah lainnya. Dikarenakan saya mengalami mutasi beberapa kali, maka di sini saya tuliskan ya, saya tuliskan untuk kesemuanya pada bagian riwayat pekerjaan ini. Oke, saya rasa sudah clear ya untuk di bagian riwayat pekerjaan. Nah, kemudian kemarin ada teman yang bertanya, kalau misalkan di sini kita itu kan ada SK-SK kan, apakah SK itu nanti akan kita upload atau tidak? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk SK dari guru honorer kita itu di sini tidak ada ya teman-teman yang diupload. Nah, SK itu hanya kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan pengisian ya, melakukan pengisian di daftar riwayat hidup ini. Misalkan di sini teman-teman ingin menambahkan, silahkan ditambahkan disesuaikan dengan kondisi real yang teman-teman pernah alami ya pada bagian riwayat pekerjaan ini. Sebenarnya seperti ini, ketika teman-teman ingin mengubah, klik ubah misalkan, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman silahkan kalau misalkan ingin diubah ya untuk datanya. Nah, di sini kalian pilih kembali untuk Pemkapnya mana atau Pemkotnya atau Pemprovnya, kemudian masukkan instansi atau perusahaannya. Nah, di sini diminta untuk mengosongkan jika tidak bekerja pada instansi pemerintah ya. Kemudian untuk jabatannya sebagai apa, tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya, gaji pokoknya. Kemudian untuk surat keputusan kita ambil nomornya, kemudian tanggal SK-nya, dan juga pejabatnya itu siapa. Setelah itu teman-teman silahkan klik saja tombol simpan. Dan kemudian setelah teman-teman memastikan untuk di bagian riwayat pekerjaannya sudah kelar, sudah selesai, tuntas, maka kita lanjutkan untuk mengisi pada bagian tanda jasa atau penghargaan. Nah, di bagian tanda jasa atau penghargaan, kalau misalkan kita memiliki, ini kita bisa diisikan ya. Nah, untuk mengisikan tanda jasa atau penghargaan, maka teman-teman di sini kita klik di sini ya, yaitu tambah riwayat penghargaan. Kita klik di sini. Nah, berikutnya pada bagian ini, teman-teman silahkan memasukkan yaitu jenis penghargaannya. Jenis penghargaannya apa? Di sini kita bisa pilih ya, atau kita bisa tuliskan. Nah, kemudian berikutnya untuk nama penghargaannya ini apa, kemudian nomor surat dari penghargaannya itu, kemudian untuk tanggal dikeluarkannya, kemudian tahun perolehannya tahun berapa, dan nama instansi atau negara yang memberikannya itu siapa. Kemudian di sini kita bisa klik simpan ya. Kalau misalkan kita tidak memilikinya, apakah kita harus mengisikan? Nah, tentu saja kalau misalkan kita nggak memiliki, maka di sini kita tidak perlu ya untuk mengisikan penghargaan ini atau tanda jasanya, teman-teman. Kemudian sama halnya juga dengan prestasi ya. Nah, prestasi ini kita bisa klik sini untuk mengisikannya. Nama prestasinya apa, kemudian tingkatnya itu tingkat apa, nasional, internasional, ataupun juga provinsi, kabupaten, silakan dimasukkan. Kemudian misalkan guru prestasi ya, misalkan contohnya, karena saya belum pernah menjadi guru prestasi, maka saya tidak isikan. Nah, nama, kemudian tingkatnya apa, tahun, kemudian teman-teman silahkan klik save. Kalau misalkan di sini saya nggak memiliki sama sekali seperti saya ini, maka di sini setelah kita selesai mengisikan data seperlunya, maka kita bisa klik selanjutnya ya. Ini sama halnya dengan yang ada pada ketentuan pengisian riwayat pekerjaan, penghargaan, dan juga prestasi. Ini kita diminta untuk mengisi riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi ini dengan sejujur-jujurnya. Kemudian di sini kita dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pekerjaan, penghargaan, dan juga prestasi sebelum kita mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai, maka di sini kita klik selanjutnya ya. Klik di sini. Dan setelah kita selesai untuk mengisi di riwayat pekerjaan, maka kita akan diarahkan menuju ke pengisian riwayat keluarga.
Untuk pengisian riwayat keluarga ini tentunya nanti sangat panjang ya teman-teman, dikarenakan kita harus menyiapkan KK dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, kemudian orang tua, mertua gitu kan, saudara. Nah, untuk tutorial cara mengisi keluarga ini sudah saya sediakan pada kartu video ini. Silahkan atau cek di playlist kepegawaian.